Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa tahun berapa, suatu ketika saya mendengarkan ceramahnya Ustadz Zaitun Rasmin di Masjid Al-Markas Al-Islami. Pada saat saya melihat beliau dakwah, menetes air mata saya. Saya bertanya dalam hati, apakah saya layak disebut pendakwah? Karena di medsos saya ditulis Ustadz tidak sunnah. Kan ada di medsos Ustadz sunnah, saya cari namaku tidak ada. Ustadz tidak sunnah, saya cari namaku, nomor 13. Saya cemas. Siapa tahu saya ini betul-betul mendakwakan yang batil. Saya bertanya kepada Ustadz Zaitun Rasmin. Beliau ceritakan saya. Begini ceritanya. Ketika pintu neraka sudah mau ditutup, yang artinya seluruh penduduk dalam neraka abadi sudah dalam neraka, tidak keluar nih. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat penjaga surga, penjaga neraka. Malaikat, tunggu dulu. Tentu caranya Ustaz Zaitun Rasmin tidak begini seperti saya. Lain tongi cara beliau. Tunggu dulu malaikat. Kenapa? Jangan dulu kau tutup. Masih ada hambaku di situ yang layak untuk masuk surga. Angkat dia. Malaikat katakan, tidak ada nih. Sangin pakai kepala talam mami ini di dalam. Tentu Ustaz Zaitun tidak bilang begitu ya ke saya tonji ini caraku. Ya. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kamu. Turun kau cari. Susah juga cari karena hangus-hangus mini orang toh. Sudah semua mini patah pasak. Hangus-hangus. Datang. Cari. Mana ini? Cari. Mana? Nggak ada. Dapat. Ada satu hamba Allah, ada cahaya dalam dirinya kecil sekali. Lalu ditarik itu orang. Sini kok. Ini pasti nih. Sini kok. Apa kebaikan yang pernah kamu lakukan sehingga kau batal abadi dalam neraka? Mau kau diangkat masuk surga ini? Nah bilang ini orang, saya tidak tahu. Rasa-rasanya juga saya tidak tahu ini apa kebaikanku. Nah bilang ingat kau dulu. Tidak mungkin. Apa kebaikan yang pernah kau lakukan? Dia pikir lagi. Lanjut. Oke. Nah bilang ini. Gaspol tojeng kok kah? Dia bilang. Tidak ada. Rasanya tidak ada pernah kau lakukan kebaikan. Lalu malaikat tidak mungkin. Apa kebaikan yang pernah kau lakukan? Oh ku ingat nih. Apa gerangan? Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Nah bilang malaikat, iya nah, itu bisa banyak kau diangkat masuk surga sekarang. Kenapa? Kau pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Allahu Akbar. Waktu beliau ceritakan saya langsung punya semangat. Bersahabat saja sahabatnya ulama, diangkat masuk surga. Apalagi kalau jadi ki ulama. Allahu Akbar. Saya tadi tidak enak rasanya saya bicara di depannya adik-adik saya tadi ini. Saya tidak paham apa yang dia bilang. Saya jujur kak, karena kateng asing kan jago semua kipak. Kalau wahda tunduk mendengar. Ciri-cirinya saya kalau ceramah karena ada janggo-janggo, aku bilang wahda kapan itu. Saya biasa waspada. Saya cuma dibisik sama Ustadz Umpa Fahru Rosi. Apa terjemahannya itu tadi? Karena ini semua bicara Arab, saya tidak tahu. Dia jelaskan. Lalu saya berkata dalam hati, apa betul saya ini bisa jadi ulama? Apa betul saya ini layak disebut mubalik? Karena kalau saya dengar tadi syarat-syaratnya, Masya Allah, saya tidak bisa masuk dalam situ. Tapi saya dengar lagi tadi,
Berfatwa saja kalau kau betul-betul mencari kebaikan. Kalau fatwamu benar, masuk surga. Fatwamu salah, tetap kau dapat pahala karena niatmu membesarkan Allah. Langsung ku bilang, ini misai bagianku. Adik-adik sekalian, baku bisik saya sama Ustadz Zaitun Rasmi. Ini kalau jadi ulama, luar biasa ini. Yang tadi ini bicara. Tinggal poles sedikit. Apa polesnya? Belajar komunikasi. Ini. La ilaha illallah. Bahasa Arabku saja pun lupa. Betul. Kenapa tadi tidak panjang bahasa Arabku? Saya takut salah-salah. Kalau orang-orang kepala talan di depanku, anggotanya di Pak Dani Pamanto beraannya. Tapi ini anggotanya saya itu rasmi, bahaya. Jadi kuringkas saja cukup saya bilang, alhamdulillah salawat dan salam kepada Rasulullah. Saya tidak tahu bahasa Arab. Benar Pak. Tapi tidak berarti saya tidak bisa berdakwah kepada bahasa Arab. Kenapa? Sekarang bos, ada yang disebut teknologi AI. Ada itu pernah kusebar di anuku, di Instagramku, saya pidato tentang ilmu dalam bahasa Indonesia, tapi bisa diterjemahkan bahasa Cina. Mulutku persis, ku bilang bisa aku bahasa Cina. Jadi bahasa Arab, don't worry. Yang penting kau tahu ilmunya. Mohon maaf, guru-guruku sekalian. Saya bukan bermaksud sombong. Saya mau motivasi adik-adik tadi ini. Yang teman-temannya yang dilantik tadi 400. Adik-adikku, lihat semua penceramah kondang di Indonesia. Ustadz Abdul Somad dari SMA sudah madrasah. S1 sudah ke Timur Tengah. Adi Hidayat dari Timur Tengah. Hanan Ataki dari Timur Tengah. Dasat Latif dari Unhas. Tapi dengan jujur Ustadz Abdul Somad mengakui viewernya Dasat Latif lebih banyak daripada saya. Berapa viewerku sekarang? 460 juta. Kali ini tuh satu iklan 500.000. Allahu Akbar. Saya bayangkan bagaimana seandainya saya tadi ilmuku seperti ini. Bagaimana seandainya ilmu saya tadi seperti mereka ini, beliau-beliau. Atau beliau-beliau punya ilmu komunikasi seperti saya. Talang anaknya. Pasti tenggelam saya. Kenapa? Lebih hebat ini. Maka saya berdiri di sini bukan saya mau gurui ki. Tapi saya kasih ki motivasi untuk belajar teknik berpidato. Apa kelebihanku saya ini? Ilmu pas-pasan. Ada tanya kak, ku tanya dulu Ustadz Ikhwan. Ustadz, pusing gak ini, ada masalah lagi nih. Udah jelaskan, supaya saya lebih mantap, bandingkan lagi. Ada teman Ustadz, ada temanku Ustadz juga di Mangkoso. Jadi Wahdah, mix dengan Mangkoso, sebarkan. Saya ini bos, Ustadz copy paste. Tojeng nggak? Saya ini mengcopy paste ceramahnya Quraish Shihab, ceramahnya Zainuddin Nemset, ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Tapi caraku saya sampaikan dengan gaya bahasaku. Bugis Makassar. Yang ada itu baru viral, masih mau kok. Itu Tommy gayaku saya. Nabi bilang orang dakwah harus. Nabi halus dakwanya, cocok. Siapa yang dakwai? Abu Bakar. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kita yang didawai pakai pelat talang. Ada caranya, ada metode. Sebelum saya lupa, ingatkan saya nanti Ustadz Zaitun guru saya lagi diminta Gramedia, sudah ada jadi buku saya 2, sekaligus untuk saya mencapai gelar guru besar profesor. Ada buku saya lagi diproses sekarang, judulnya 1, Dakwah dan New Media.
Bagaimana berdakwah di Instagram. Adik-adikku tadi ini berdakwah, kalau di mimbar, kamu pergi dakwah, di depannya anak-anak genset. Maafkan saya kalau saya habis katakan, kalau 90 di dalam, kira-kira yang bertahan tinggal 10. Keluar semua. Tapi kalau kau berdakwah di Instagram, bisa dia jangkau dari Sabang sampai Merauke, bahkan bisa ke Timur Tengah karena bahasa Arab. Maka sekarang adik-adik ini yang tadi belajar dakwah multimedia. Itulah new media. Instagram, Facebook, TikTok. Maka awal-awal ada TikTok, hampir banyak ulama mengatakan TikTok haram, jangan. Saya ditanya, tergantung kontennya. Kalau kontennya dakwah, kita ikuti. Sama tong lagu. Kalau lagu, dakwah, ikuti. Bahkan bapak-bapak jangan heran, kadang-kala saya dakwah pakai lagu. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Itu kan ada ayatnya. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Kutanya nih jamaah, mau tahu jawabannya? Ha. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Anak-anak pasti tidak alergi. Tahu menyanyi Ustaz. Tapi kalau lagunya Cikampek, Tasikmalaya, langsung haram. Adik-adik sekalian harus fleksibel dakwah. Ini yang tadi dilantik, mohon maaf Pak, tak dampange Kak Maraja. Tabik dulu Ustaz Zaitun. Haram dak orang pakai sarung? Tidak. Pakai, makanya itu Ustaz Umpas saya bilang kalau mau kau ikuti saya, pakai sarung kau dulu. Pakai sarung dulu. Karena itu dalam ilmu periklanan, tabik di saya Allah takdirkan, bukan nggak sombong. Saya Allah takdirkan mengajar mata kuliah ada namanya teknik promosi dan presentase. Itu saya ajarkan itu. Itu namanya promosi iklan. Orang pertama lihat itu dulu casingnya, bukan hatinya. Apa nak tahu kang orang otak? Mana bisa lihat? Tapi apa dulu lihat? Bajunya dulu. Kalau orang di situ sama-sama. Saya pertama kenal Wahda Islamiyah waktu saya pergi tsunami Aceh. Di situ dulu saya berburuk sangka sama Wahda. Saya ini semua yang tidak mau takziah. Ini semua yang tidak mau tahlil. Ini semua begitu di otakku. Kenapa? Kau lihat celana jengki, panjang jenggot. Pasti itu namanya stereotip dalam ilmu komunikasi. Sangka buruk kata agama. Sakwa sangka bahasa Indonesia. Kalau orang sudah sakwa sangka sama kita, namo agamu podangi. Biar apa kau kasih tahu ndak dengar itu. Itulah bahasa hadisnya kaswatul qalbi, maka doati. Maka caranya adaptasi dulu. Kita lihat. Oh, di sana nak suka orang kalau pakai sarung. Pakai sarung. Kan tidak haram je orang pakai sarung. Kalau tidak nak suka terlalu panjang jenggot, mohon maaf, cukur-cukur sedikit. Jangan Tommy gundul, cukur sedikit. Kan saya dibilangnya Ustadz sunnah, tidak sunnah. Gara-gara apa? Kan saya tanya yang bilangnya Ustadz tidak sunnah. Kenapa kau bilang saya Ustadz tidak sunnah? Dia bilang, kau bicara sunnah, baru kau tidak pakai jenggot. Ini mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Iya toh? Sudah. Akhirnya Bapak lihat saya. Ini baju baru ini bos. Saya pakai seperti lambang Garuda. Kenapa? 17 Agustus. Supaya tidak namusuki pemerintah Pak. Itu pemerintah kalau nabi lagi mau kau radikal, intoleran, pacei.
Tidak bisa maki dakwah. Maksud saya, tidak mengapa kita turunkan standar, yang penting bisa kita tetap ceramah. Karena kalau dilarang maki ceramah, biar penuh otak tak, tidak bisa kita dakwah. Lalu kita bilang, yang penting kan saya baik. Kalau begitu, apa amal jariah tak? Apa gunanya kita punya ilmu banyak, kalau kita tidak bisa manfaatkan? Karena Nabi katakan, hairun nas anfa'uhum linnas. Kalau datang makin adik-adik tadi yang 400, masuk ke di kampung, pakai kisarung dulu. Pakai kisarung, pakai kigamis khas Indonesia. Supaya apa? Orang datang tidak sakwa sangka. Coba kalau saya, begitu datang, tidak ada tolak kak. Kenapa Nabi bilang, das atlatif NKRI Tulen. Tadi malam saya ceramah di Blora. Acaranya Kaba Intelkam Polri. Karena saya ini digelari Pak, ustadznya polisi. Saya baru-baru bahkan saya bilang, tidak ada satupun mubalik di Indonesia yang berani maki-maki polisi. Saya Ji. Begitu polisi depanku. Merah mukanya bilang, kenapa saya berani? Karena saya sayang kau semua. Kasihan polisi kalau kau tidak masuk surga. Saya ajak kau masuk surga. Makanya ku gas kau. Tepuk tangan nih. Itu semua teknik komunikasi. Tadi malam saya ceramah di Blora. Yang hadir kurang lebih 15.000 orang. Bedanya ini banyak tuh. Tapi di sini saya tidak lihat perempuan. Mana itu perempuan adik? Saya berpikir tadi, apakah orang Wahda ini tidak bisa melihat perempuan karena tinggi nafsunya? Tidak mungkin toh. Tidak mungkin toh. Saya bilang, masa Tosi lebih hebat imannya itu tadi malam. Mereka cuma pisah, tidak ada pembatasnya. Maka kalau baru kita datang di kampungnya orang, jangan terapkan seperti ini. Beradaptasi kita dulu. Nanti kalau dia sudah dengar nih, saya teknikku ceramah, yang penting dulu nah senang orang. Karena kalau bangun ke ceramah, kalau 1 jam ke ceramah, 40 menit kasih ketawa-ketawa supaya senangi. Kalau dia sudah senang dengan dakwah, maka datang lagi, dia datang lagi. Tapi begitu kau baru datang, sangi neraka terus kau cerita, bid'ah, masuk neraka. Nah bilang anak muda, deh, jangan kau pergi situ deh, sangi neraka mami dicerita habis ki. Itu disebut beradaptasi. Saya mengajar mata kuliah komunikasi. Dakwah itu komunikasi. Komunikasi itu proses. Apa yang ingin dia rubah kalau orang berkomunikasi? Saya bicara begini Pak, Bapak dakwah. 3 yang ada mau perubahan. 1, perubahan kognitif namanya. Dari tidak tahu menjadi tahu. Mau cari-cari ciri-cirinya, lihat orang yang baru tahu. Kalau adik-adik ceramah, ada orang begini, baru nak tahu itu. Kalau Nabi bilang, baru nak tahu. Berarti alhamdulillah tahap pertama sukses dakwamu. Nak tahu nih. 2, sikap. Sikap itu cuma 2. Setuju, tidak setuju. Cerita rokok haram, baru, nak tahu nih. Yang kedua, sikapnya ada kepala batu, ada terima. Yang kepala batu, sikapnya tidak setuju. Yang terima dakwah, dia akan lakukan. Dalam teori komunikasi, orang tertempa media, tertempa dakwah, 2 sikapnya. Ada disebut jarum hipodermik, jarum suntik. Orang dakwah doktrin. Namanya jarum suntik Pak. Begitu suntik, tidak bisa kau tolak. Pasti cuci otakmu, masuk. Yang kedua, ada disebut teori kepala batu. Apa itu teori kepala batu? Ditempa, tidak mau. Orang Makassar, orang Bugis bilang, tantentong janjenjong. Tangi tamulo, tangi takku, jame jamamu, jame jamaku. Wita topi na witai. Kepala batu itu. Atau Nabi bilang Mangkasar kucini tompina kucini ki. Eja pina doang. Ku bilang tenan eja. Mutung ko sinampe di carana neraka. Itu kepala batu itu. Maka yang kepala batu ini menurut kajian ilmu
dia disentuh dengan komunikasi efektif, yaitu persuasif. Lawannya persuasif, kursif. Yang punya kursif, Pak Dhani Pamanto, bisa keras. Contoh, awas kok kalau kau tidak disiplin, nah. Kalau kau tidak disiplin, kumutasi kau. Nah, itu kursif namanya. Dia disiplin tapi dipaksa. Tapi begitu diganti Dhani Pamanto, dia hilang lagi itu. Nah bilang, hilang. Itu namanya kursif. Tapi persuasif, dibujuk orang. Dibujuk, cara membujuk harus masuk akal. Cara membujuk ada datanya. Cara membujuk ada faktanya. Cara membujuk ada contohnya. Maka buku kedua saya itu, insya Allah kalau jadi, yang 400 tadi ini, WhatsApp saya kirimi di mana? Gratis. Buku saya yang kedua judulnya Komunikasi Perspektif Islam. Saya mau tunjukkan kalau orang berbicara tentang jurnalistik. Jurnalistik itu ada namanya check and recheck. Bahasa Qur'annya ada, tabayyun. Dalam dunia komunikasi jurnalistik ada yang disebut, ini cocok enggak kau sampaikan di tempat ini? Siapa tahu salah, maka ada dalam pepatah Arab, likulli makal makam, walikulli makam makal. Cocok Ustaz? Iya toh? Setiap tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu. Dan setiap bahasa ada tempat yang cocok untuk bahasa itu. Jadi kalau kita di depannya para dai-dai wahdah, cocok yang seperti tadi, cocok. Tapi kalau di depan yang baru belajar agama, pusing Pak. Itu yang disebut strategi dakwah. Ini penting. Maka saya dengan keikhlasan saya bisi Ustadz Zaitun Rasmin tadi, tolong kasih saya mata kuliah di Wahdah Islamiyah, Stiba Teknik Pidato. Saya bilang don't worry, jangan pikir saya punya honor, kalau perlu saya gaji itu di kelas. Dari mana kau dapat uang Ustadz? YouTube. YouTube bos. Kalau orang benci Yahudi, saya tidak sepenuhnya teknologinya saya pakai. Ya Pak. Bapak Ibu nonton itu YouTubeku. Bapak membangun masjid. Alhamdulillah 3 masjid saya bangun. Berapa puluh anak sekolah yatim piatu yang saya sekolahkan. Termasuk kemarin yang tarik tambang. Tarik tambang ada ibu-ibu yang meninggal. Anaknya itu saya sekolahkan sampai sekarang. Tidak perlu saya publikasi. Dari mana dapat uang Ustaz? YouTube. Bayangkan adik-adik sekalian. Yang ilmumu ibaratnya saya cuma setengah ilmuku. Kalian 10 ilmumu. Masa kau tidak bisa lebih jago dari dia saat latih? Padahal saya ini paganak-ganak jika masih. Copy paste ilmuku. Tapi saya tahu cara menyampaikan. Coba Maki. Saya Pak Wali 10 kali ceramah di depannya Pak Jokowi. 10 kali Pak. Kira-kira tidak ada ustadz di Indonesia yang bisa ceramah 10 kali depan presiden. Dari Makassar bos. Kenapa? Bukan saya pintar. Tapi saya tahu cara dakwanya. Coba kalau ini semua yang 400, saya minta Ustadz Zaitun kumpul, ku coaching ki otaknya. Yang penting, mau jiki dikasih. Salah satu penyakitnya itu pendakwa kalau hebat mi, pintar mi, tidak mau belajar. Dia saja bilang jago. Ah itu penyakit setan itu. Makanya saya kalau ketemu ke ulama, ku cium tangannya, saya bilang Tuan Guru. Mudah-mudahan ilmunya bisa transfer ke otakku. 1. Kalau mau dibahas ini panjang. Pak Dhani Pamanto moton sambutan. Entah? 2. Ini kan ada penggalangan massa. Penggalangan dana. Ibu-ibu. Halo ibu. Kita dengar ya ibu. Nggak tahu anda dengar. Ibu-ibu yang ada emasnya sekarang, ada cincinnya,
Ibu-ibu, kira-kira kalau meninggal siapa pakai emas tak ibu? Anak, bukan. Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Nah dengarlah ini mamanya ceramah aku pak. Istriku, nah bilang Ustaz, saya dengar itu kalau istri meninggal suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal Ustaz kawin lagi. Saya bilang sini ki sayang. Ku peluk-pelui. Baru ku bilang dengar ki baik-baik sayang nah. Jangankan kita meninggal. Masih hidup ki saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati maki. Masya Allah. Ustadz saya tuh ini baru-baru mama DC. Ini kisah nyata ini. Kira-kira lima malam yang lalu. Mimpi dia lihat saya kawin lagi. Mimpi. Bangun curhat tengah malam. Sholat tahajud. Tapi di dekatku duduk. Saya lagi tidur. Doanya dia ngomel-ngomel kawin lagi. Saya dengar bangun. Apakah kecerita ini doamu? Kawin. Saya lihat mimpi kawin lagi. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Biar kau mimpimu. Kau mau intervensi saja saya. Jadi jangan maki harap pak, jangan maki harap. Susah itu kawin lagi, susah. Perlu ilmu khusus. Sambungi dulu ibu-ibu. Bu, kalau meninggal siapa pakai warisan tak? Bukan anak, istri kedua. Nah cabut itu cincin tak. Nah cabut gelantak baru dia bilang, ibu ini dulu emas Dubai kulikan ki waktu umroh. Nah cabut juga. Kita punya kalung. Bahkan gigi palsu tak pun nak cabut. 3 bulan kemudian. Ketemui janda. Langsung dia bilang. Nah buka sabu itu tadi cincin mantan istrinya. Nah bungkus baru dia bilang. Dek. Ini dek. Mantan istriku mati nih. Enggak dia bilang wafat. Mati nih. Ambil maki ini semua dek. Hadiah. Maka ibu-ibu. Daripada emas cincin dipakai istri kedua. Mending kasih para mubalik tadi ini yang kita kader. Antum Pak Dani diajari mau sogo. Jangan. Lebih baik tidak jadi gubernur. Daripada kita sogok rakyat kita. Ibu-ibu. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Bapak-bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Coba, tidak ada orang suka orang pelit pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya tuh. Dia bilang Jakob di rumah seke ki. Padahal dia juga seke. Kikirigalla paku jambatan. Ilaha illallah. Pak, bapak kan semua hafal itu ayat tentang sedekah. Belanjakan agama Allah ibarat, saya tidak tahu ayatnya tapi saya tahu artinya. Menanam 1 biji, lalu tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Dan setiap batangnya mengandung 100 biji. Cocok Ustaz Zaidun? Cocok. Beliau bilang cocok. Berarti satu kebaikan Allah ganti 700 kali lipat. Apa betul? Betul. Saya sering buktikan. Contoh, ini meyakinkan ibu bapak semua. Saya waktu bikin itu masjid yang di Talasak City, begitu saya sudah deal sama penjualnya, belum saya bayar. Sudah deal, oke. Yang tadinya harga 7 juta per meter, deal 5 juta per meter. Oke, sudah, saya pergi umroh. Bersama salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Pergilah saya umroh. Sudah salat subuh, saya mau tidur. Begitu saya sampai di hotel, dia bilang Umar Bagadam, Ustadz, yang travel yang kita pakai, Ustadz, kita pergi ngopi dulu di resto. Capek saya Ji, mau tidur. Sini mi dulu, capek kak. Sini mi dulu, capek saya. Oke lah, saya ikut. Begitu saya masuk restoran, ada pengusaha namanya Alidu yang punya Centennial Jakarta. Langsung dia bilang, ini yang Ustaz Makassar, Ustaz Beleng-Beleng. Saya bilang, kalau kau di Makassar dilempar ke orang, kau bilang ke Ustaz Beleng-Beleng. Ini yang Ustaz Beleng-Beleng. Istri saya senang sekali dengar ceramahnya Ustaz. Gara-gara ceramah Ustaz, istri saya sekarang lebih baik sama saya.
Saya bilang, oh berarti Tuan Haji mendapati manfaat ceramah saya. Duduklah saya Pak. Saya di sini, ini jendela. Kemudian Haji Idung di sini, Umar Begadang. Belum 4-5 menit duduk, langsung dia bilang, Ustaz, mana KTP-mu? Ini Haji. Untuk apa? Saya mau kirimi ke mobil. Allahu Akbar. Langsung kuingat balasannya tanah yang saya mau beli untuk masjid. Ustadz pakai mobil apa? Saya sebut mobilku yang paling murah. Itu karena kalau yang mahal nanti udah beli yang lebih murah lagi. Itu. Saya sebenarnya selama ini pakai Toyota, tapi saya mau coba Mercy. Wah, nah telepon Haji Fahmi, pengusaha nomor 1 penjual Mercy di Indonesia. Suri Indonesia namanya itu perusahaannya. Nah telepon, Fahmi, ya mobil apa yang Mercy ada di situ? Ustadz mau mobil apa? Saya bilang yang paling bagus. Ya, oh ya, video call. Ustadz bukannya di Medan kemarin? Karena memang saya ada di Medan kemarin. Yang Bapak lihat saya sama itu mantan Kapolda Sulbar, Pak Baharudin yang orang jamaah Islam jamaah tablik. Itu saya sama beliau yang viral itu, saya bilang pensiun tong ini bintang 2 dulu ini pensiun tong. Itu ceramah saya di situ. Besoknya saya pergi umroh. Dan Ustadz, bukannya kita di sini kemarin? Saya bilang iya, saya dijemput private jet. Sudah sampai. Tidak sampai 1 bulan Pak, datang itu mobil Mercy GLE 450, lebih 2 miliar harganya. Kipas-kipas saya pulang Pak. Saya bilang ini hadiahnya sedekah. Belum 1 minggu, saya pergi ceramah di Medan. Saya itu Pak, selalu kuingat kalau hebatnya itu namanya sedekah. Saya pergi ke Medan ceramah. Nah potong honorku itu IO. Mestinya 40, nah kasih jak 10. Lebih banyak nambah daripada saya, kurang ajar itu. Tapi saya tidak marah. Aku bilang, Bu ceramah, jangan suka minta-minta. Sedekaki. Mana mau kecil. Kalau Pak Dani Pamanto sedekah 10 juta. Tidak tahu kalau 10 juta atau 100 juta di tempat ini toh. Nanti pilih liaki. Toh. Ya. Tentu beda cita rasanya dengan kita yang penceramah honor tak 200 ribu ji. Tentu beda. Tapi Allah lihat ini tawa. Pas-pasan uangnya tapi berani, maka saya akan ganti. Yang penting hakul yakin. Karena Allah sampaikan, ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka baik, baik. Kalau dia sangka tidak, tidak. Maka begitu kau bersedekah, yakin kau Allah pasti ganti. Ibu-ibu, halo ibu, mau ki suami tak terhindar dari wanita palaci? Mau ibu? Jamma kau periksa HP-nya. HP-nya 1 nak kasih lihat kau, 2 nak sembunyi. Kenapa kau tahu? Karena saya kadang-kala begitu. Itu daripada itu HP nak kau periksa, lebih baik kau bangun sholat hajat. Selesai kau sholat hajat, ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya sumbangkan kepada dai-dai Nusantara di Wahda. Mudah-mudahan tolak bala suamiku terhindar dari wanita jahat. Bapak-bapak juga yang mau coba-coba poligami, sedekaki. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta ya Allah. Saya tolak bala mudah-mudahan. Coba maki terapkan nih Pak. Coba maki. Coba. Ustadz sudah kau terapkan. Karena memang saya tidak minat. Sedekah. Bapak Ibu karena waktu yang terbatas. Saya akhiri ceramah saya. Sebelum saya akhiri, sebagai rasa terima kasih saya dan rasa senang saya kepada dedek tadi, saya berikan sumbangan 20 juta untuk adik-adik yang di sini nanti dimanfaatkan untuk dakwah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.